Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, ya, gua kembali lagi dan gua akan berusaha konsisten buat teman-teman semua ya. Kita tahu bagaimana lini belakang Inter begitu agak rapuh ya musim ini, walaupun Inter tetap berada di posisi kedua di Serie A. Bahkan di Liga Champions Inter juga belum kebobolan. Nah, makanya kenapa Inter benar-benar mengincar yang namanya Jonathan Tah. Walaupun kita punya Palacios, punya back-back lain, tetapi Inter tetap mencari yang senior. Nah, kita tahu Jonathan Tah ini adalah pemain Jerman yang bermain di Leverkusen dan dia sekarang itu tidak mau memperpanjang kontrak. Apakah dia bisa diambil Inter di 2025? Kita akan lihat. Tapi umurnya udah 28 tahun, berarti tahun depan udah 29 tahun. Nah, ini nggak tahu masuk kategori apa enggak. Tapi yang jelas Inter sudah memonitor dia dari kemarin gitu loh. Nah, karena ini kan free transfer ya. Kalau Inter kan jagonya free transfer. Kita lihat aja nanti karena memang pembenahan lini belakang itu memang kita tahu ya kalau kita ngobrol, gue juga ngobrol sama teman-teman di grup ya, bahwa memang Acerbi sudah melambat ya, dan berasa banget musim ini, walaupun dia masih bagus, bisa menjaga si monster si Haaland kemarin, tapi ya kita melihat beberapa udah terlalu lamban walaupun kemarin memberikan assist ya. Tapi ya memang Inter perlu ya, kalau kemarin ada yang ngomong dan juga beberapa dulu kemarin Inter juga sempat mencari yang namanya Jakabijol. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti ya. Nah, Jonathan Tah ini apakah bisa atau tidak? Yang jelas kita lihat aja karena free transfer. Dan selain Jonathan Tah, kita juga mencari satu Jonathan lagi, ada Jonathan David ya, yang juga akan habis kontrak di Lille. Nah, kenapa Inter mengincar dia? Jonathan David sama si Jonathan Tah. Tadi kita tahu free transfer. Kenapa? Kalau untuk back kita butuh ya. Kalau untuk penyerang musim depan kita akan kehilangan Korea, akan kehilangan Arnautovic habis kontrak. Inter mengurangi biaya 20 juta. Nah, kalau Jonathan David nih bisa dirayu Inter, wow, keren banget nih. Nah, ya, gajinya pasti tinggi ya. Tapi kita lihat nanti apakah dua Jonathan ini akan datang, Jonathan Tah dan Jonathan David datang ke Inter. Kita lihat aja nanti, semoga dan semoga. Ini yang dibilang oleh kemarin legenda Inter ya. Bahkan saat Inter menang, mereka seperti tidak memegang kendali. Nah, kalau kita melihat bagaimana pertandingan Inter musim ini, terutama di Serie A ya guys ya, sahabat Bob, kita lihat ya, bagaimana Inter unggul ya, kayak kemarin udah unggul sekian, tiba-tiba nggak bisa mengontrol permainan. Beda banget dengan musim lalu ya. Inter dulu benar-benar kemarin musim lalu benar-benar mendominasi baik lini pertahanan, lini tengah dan lini depan. Nah, ini yang jadi masalah gitu loh. Jadi Inter seperti tidak memegang kendali. Gue sepakat apa yang dibilang Bergomi. Nah, bahkan walaupun Inter rapuh di lini pertahanan, tetapi di lini depan kita memang gacor. Tetapi gacornya baru Thuram gitu loh ya. Thuram, terus juga kalau Lautaro Martinez kemarin juga dapat beberapa peluang belum. Tapi ya moga-moga dia segera kembali. Kalau mereka sudah dua-duanya gacor, gila-gila men ya. Duet Thuram sama Lautaro ini gila banget. Makanya kita lihat nanti ya. Dan yang pasti gini guys ya, nanti kita ketemu Roma. Kalau kita bisa melewati hadangan Roma, kita akan langsung ketemu dengan Young Boy. Nah, baru lagi ketemu Juventus ya, menjamu Juventus. Nah, nanti kita juga setelah menjamu Arsenal, kita juga akan menjamu Napoli. Nah, ini dia ujiannya. Kalau Inzaghi bisa dengan pengalaman dia 3 musim di Inter, harusnya dia bisa melewati. Tapi kita akan lihat nanti ya. Ini gue setuju seperti yang dibilang Bergomi, jadi memang kendali itu yang dibutuhkan. Nah, yang enaknya kenapa Inter sekarang 3 pertandingan sudah menang terus ya? Karena si GPS Man ya. Mkhitaryan ya kembali ke performa terbaik dia. Bagaimana? Ya di awal-awal musim kayaknya dia begitu slow ya. Bahkan ya waktu derby dia tidak menunjukkan seorang Mkhitaryan. Tetapi di pertandingan Udinese, terus dia waktu melawan Manchester City bermain sebagai cadangan, kemarin melawan Torino, gila keren banget si GPS Man. Jadi, itulah. Jadi dia kembali ke peak performance-nya walaupun berusia 25 tahun, tetapi ya ini, dan ada pelapisnya Zelensky sekarang. Bahkan Zelensky dia bergantian, ini oke gitu loh. Memang dia harus dikasih nafas nih si Mkhitaryan ini. Kasih waktu Zelensky, nanti dikasih dia. Mungkin gini juga kalau menurut gua ya, selama ini kan Mkhitaryan kan main starter mulu ya. Ini udah ada Zelensky, jadi irama dia mungkin ya, kalau gua nggak tahu, sahabat Bob boleh komen lah kenapa nih GPS Man. Tapi dia udah kembali dan kita tunggu aja, apalagi dengan performance dia juga tidak membela timnas. Nah, ini akan baik nanti ya. Apalagi kita akan ketemu Roma, mantan klubnya dia. Kita tunggu aja. Nah, ini yang dibilang juga oleh si Inzaghi ya. Kemenangan tuh sulit. Kemenangan lagi lebih sulit. Nah, ini ya. Jadi menang aja sulit, apalagi kemenangan lebih lagi gitu. Kenapa?
Kenapa? Karena memang lebih sulit ya. Kayak sekarang Inter memenangkan Scudetto. Bagaimana mempertahankan? Bagaimana menang lagi? Itu yang sulit. Dan dia juga berbicara tentang Napoli dan Juventus. Ya kita tahu Juventus jor-joran belanja, Napoli juga begitu, dan mereka mengganti pelatih. Tapi Inzaghi fokus saja karena ya kita kan hanya di bawah Napoli ini 2 poin. Ya Napoli memang fokusnya seperti gua bilang kemarin hanya di Liga Italia. Sementara Inter banyak fokusnya. Tapi inilah pekerjaan pelatih. Mau main di 5 kompetisi itulah resikonya gitu loh. Jadi kita lihat aja nanti, semoga aja benar-benar Inzaghi bisa melewati Roma, Young Boy, terus Juventus. Akhirnya Inter bisa konsisten. Itu kita tunggu aja. Kalau misal semua pemain, apalagi kita tunggu Barella ya. Barella kalau kembali udah oke nih. Memang kita merasa kehilangan Barella ya. Karena memang perbedaan Barella dengan Pratesi itu seolah-olah kayak penyerang. Kalau Nicolo Barella ya gelandang komplit gitu. Kita tunggu aja, semoga dia cepat sembuh ya. Ini yang dibilang oleh Adani ya. Sebut Inter menderita akibat terlalu percaya diri. Nah ini ya. Rasa lapar tadi yang harus dijaga, terus kepercayaan diri yang terlalu over itu bahaya gitu loh. Nah, ini yang perlu di-manage ya. Bagaimana staf pelatih, bagaimana manajemen, bagaimana Inzaghi memanage para pemainnya tetap percaya diri, tetapi jangan melupakan waktu udah unggul, udah pede banget nih bakal menang. Nah, itu makanya kebobolan-kebobolan. Ini setuju juga gue yang dibilang Adani. Tapi ya kita lihat aja nanti, semoga aja banyak perubahan. Dan selamat buat Inzaghi kemarin memenangkan penghargaan Manlio Scopigno ya. Dia bicara selalu menyenangkan menerima penghargaan ini. Saya beruntung bisa memenangkan seperti Bijika ya. Jadi Inzaghi ini memang udah banyak memenangkan penghargaan-penghargaan karena pencapaian dia ya di Lazio dan di Inter. Dia udah melengkapi, memenangkan Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto. Ya mungkin musim ini Inter bisa memenangkan Scudetto dan Liga Champions. Kita lihat aja nanti ya. Ini memang orang oke banget. Kita tunggulah ya. Kita jangan bully-bully lah. Ini orang hebat dan kita harus kasih pujian ya buat dia. Nah ini Palacios bagaimana sekarang dengan kembalinya Buchanan? Buchanan kemungkinan dia juga akan kembali setelah international break ya. Palacios memang ya dia akan belajar seperti Bisek lah. Lihat aja dulu, lihat belajar dengan pemain-pemain senior ya. Bahkan ya jangankan Palacios itu, Benji aja cadangan guys, apalagi Palacios. Jadi yang nanya Palacios kapan nih ya? Tunggu aja, nanti ada saatnya dia akan bermain. Mungkin di Coppa Italia atau di mana, kita lihat aja ya. Yang penting tetap aja semangat guys, kita mendukung Inter. Gua udah kembali ya, gua akan terus memberikan update-update Inter setiap hari ke teman-teman semua, ke sahabat Bung Bob. Ini dia, Rapezani, Vlahovic kurang lebih bernilai seperti Thuram ya. Nilainya hampir sama nih, Thuram dengan Vlahovic ya. Tapi gajinya guys 2 kali lipat Thuram ya. Jadi memang Juventus ini terlalu jor-joran beli pemain dan menggaji pemain itu ya. Inilah hebatnya Opa Marotta, bisa memanage manajemen Inter, bagaimana memanage uang yang harus keluar, berapa pengeluaran, berapa kemasukan, itu hebat ya. Jadi ya kita beruntung dapat Thuram, dapat free tapi gratis ya, tapi gacor ya guys ya. Gila ya. Gila kan? Keren ya. Nah, ini dia guys. Jadi memang kalau kita berbicara, ini yang dibilang Fabio Cannavaro, ini mantan pemain Inter. Gua sayang banget dulu ya. Dia malah gacornya di Juventus dulu ya. Gila ya. Inter tetap unggul dibandingkan yang lain. Bastoni adalah pemimpin baru Italia ya. Dia bilang Juve adalah tim yang telah menghabiskan banyak uang, pelatih muda, penuh ide, dan juga Napoli menghabiskan uang dengan pelatih yang bagus. Tetapi apakah Napoli tim Scudetto ya akan menjawab, tapi mereka kuat. Saya selalu bilang meski mereka terpaut 50 poin dari Inter ya. Nah dia bilang kira-kira yang favorit itu tetap Inter. Nah siapa lini pertahanan Italia yang bisa menjadi pemain acuan? Bastoni atas pengalaman memilikinya, tentu dialah yang mempunyai peran dan memang pengalaman menjadi seorang pemimpin. Nah ini dia, kita lihat aja ya. Memang Bastoni ini oke banget ya guysnya. Bahkan si Fabio Cannavaro aja bilang gitu. Nah ini juga yang dibilang oleh si Toldo ya. Marcus Thuram, saya menyukai dia. Anda bisa melihat dia senang bermain dan mencetak gol. Nah, kita lihat, kita bisa belajar dari Thuram. Kalau gua ya, ini orangnya happy terus, belajar dan benar-benar enjoy. Dia menikmati sepak bola, menikmati semuanya. Bahkan di luar lapangan dia juga benar-benar enjoy. Ini salah satu yang membuat dia tuh gacor guys ya. Kalau model kayak si Toro itu kan tipe orangnya model tipe serius ya. Makanya gue bilang wajar. Ini dia yang bilang di Toldo ya. Saya sangat menyukai cara dia melakukan sesuatu. Dia adalah seorang anak yang kebahagiaannya bisa Anda lihat saat bermain bola. Benar ya. Barella juga merupakan contoh. Saya suka anak muda yang berani, ya ceria, senang dan bermain. Terserah pada staf untuk membebankan mereka dengan tanggung jawab yang tepat, ya.
Jadi benar-benar Barella, Thuram ini juga oke kata si Toldo. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob ya. Bagaimana perkembangan kita tunggu aja nanti ya. Setelah international break ini ada yang dipanggil, ada Bastoni, Di Marco, Pratesi, Aslani, Marco Arnautovic, Marcus Thuram, Stefan de Vrij dan Dumfries. Zelensky juga Hakan dan Lautaro juga beserta Taremi juga dipanggil ke negaranya untuk membela timnas mereka. Semoga mereka kembali sehat-sehat dan lancar dan aman ya dan gacor sampai di Inter ya. Tetap pembumi, rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bloomberg. Bye bye.